penjelasan saya. Jadi begini, kenapa sampai ada yang namanya perpeloncoan atau bully? Ada yang menyebut ospek, mapta, mapram, mos. Wah, itu macam-macam. Dan masing-masing itu punya singkatan. Singkatannya? Iya, masing-masing ya. Mos. Udah nggak perlu dijelaskan, banyak loh ini. Intinya sama, perpeloncoan. Oke. Kan kita tidak memasalahkan singkatannya. Iya, tapi Anda menyebutkan untuk saya pasti akan bertanya singkatannya apa gitu kan? Karena Anda mengatakan itu. Anda itu memancing. Saya ini sebenarnya tahu kok pengetahuan Anda sampai di mana. Nah, tanpa bertanya saya akan menjelaskan itu kok. Iya, tadi kan makanya saya tanya. Anda ini seperti dalam peribahasa memancing di air kencing. Bau, tahu nggak? Bau. Ayo, silakan teruskan. Fakta di Indonesia menyebutkan bahwa tidak ada kaitan antara kecelakaan lalu lintas dan pembulian. Tidak ada kaitan dengan orang korban meninggal karena jantung dan pembulian, termasuk paru-paru dan pembulian. Sabar Kang Denny. Anda semakin kreatif saya lihat. Kreatif dari mana? Itu gua dari tadi. Aduh. Iya nggak ada hubungannya. Intinya begini ya. Nah, Dek Denny ya. Tujuannya memang bagus, tapi cara mencapai tujuan itu yang kadang-kadang tidak bagus. Iya, tapi Anda setuju kan sebenarnya bahwa bully itu tidak semuanya menjadi jelek? Setuju. Nah, setuju, karena yang namanya bully itu tidak semuanya jelek. Iya. Walaupun banyak yang jelek, tapi tidak semua. Tidak semua. Tujuannya adalah untuk mendidik sebenarnya. Karena salah mendidik itu juga bahaya. Iya. Saya itu salah mendidik anak nih. 5 tahun saya salah mendidik anak. Kenapa sampai... Yang saya didik ternyata anak tetangga. 5 tahun bayang. Anda tahu akibatnya. Udah deh, nggak usah ngomong-ngomong lu segala anak tetangga lu bawa. Nih lu mau nyeritain bully apa mau nimbang? Ini pusing lu 5 tahun nggak sadar kalau itu anak tetangga. Kalau sehari 2 hari masih wajar. Iya. 5 tahun. Sebentar. Di mana biji mata lu? Anak saya 5 tahun tanpa pengawasan, saya itu ternyata jadi korban bully juga, sama dengan saudara Ohang ini. Saya yang paling tragis sampai anak saya itu nggak mau keluar rumah. Keluar rumah karena apa? Saya kasih support, saya paksa sampai nggak berani keluar rumah. Karena waktu itu hujan terus geledek di luar. Itu saya paksa. Jangan kata anak lu, nenek lu juga diem di dalam. Ini kadang-kadang saya bicara fakta tapi malah dianggap saya mengada-ada. Anak disuruh keluar pada saat geledek lagi di mana-mana. Iya. Lu gak panggil Gundala lu? Tuh dengerin, anak lu, nenek lu, engkong lu nggak berani. Gundala putra petir aja nggak berani. Nggak berani lu. Nggak, ini lama-lama Anda berantem nih sama Komeng nih Pak. Sama kamu. Kamu. Pak, Bapak punya kunyit nggak? Buat apa? Saya mau pesmol deh. Selera makannya mulai tumbuh dia. Selera makan timbul. Selera makanan, lu gua katanya kayak bandeng mau dikunyit. Selera makanan. Pak, pistol air. Maaf, konstruksi. Instruksi. Ya, Muka lu dikonstruksi. ya pokoknya saya mah kalau itu kan dia itu kan boleh. Dia. Apa? Dia. Gue aja kali. Iya, benar gitu. Ini kebetulan kita kedatangan, disebut ahli dia tuh tidak terlalu. Tetapi kalau disebut nggak sama sekali nggak tahu juga, beliau ini serba tahu. Calontong coba. Sebenarnya ajang pencarian bakat ini sesuatu yang bukan baru sebenarnya. Kalau sekarang program-program TV banyak meniru dari Amerika, dari Eropa, dari Barat, itu justru sebenarnya terbalik, kita yang terbawa arus. Sebenarnya zaman kerajaan dulu kalau Anda ingat ada yang namanya sayembara. Iya, sayembara, iya. Itu awal terjadinya pencarian bakat karena dulu seorang ratu kehilangan sesuatu yang berharga, dia mengadakan sayembara. Siapa yang bisa menemukan kalau dia laki-laki akan dijadikan suami, kalau dia perempuan akan dijadikan laki-laki. Nah, itu pada ada begitu. Bukan sayembaranya gitu biasanya. Iya, enggak salah. Kalau misalnya laki-laki akan dijadikan suaminya dia. Kalau dia perempuan akan dijadikan laki-laki kan gitu. Akan dijadikan saudara suaminya. Saudara, kalau dia perempuan akan jadikan saudara. Kalau lu yang daftar jadiin sodakoh. Kayaknya ngefans banget sama saya. Gua kagak demen sama lu. Kenapa jadi ngefans? Emang gue kipas angin. Bukan cuma kamu yang gak demen sama gue. Siapa juga?
Gue aja juga nggak demen sama lu. Salah lu, salah. Terus kenapa saya tidak setuju yang namanya ajang pencarian bakat? Satu, itu sistem yang terkejam yang menurut saya ada. Loh, gimana? Karena gini, sekian ribu, mungkin ratusan ribu kalau peminatnya banyak ya. Iya. Nggak ratusan apa ribuan, lu harus jelas. Jadi orang tahu semua. Ini celengannya mana sih Pak? Ratusan ribuan maksudnya jumlahnya, Artinya Meng. jumlah peserta itu banyak Ratusan sekali. ribu. Tapi Anda tahu, Ya. menurut data seluruh ajang pencarian bakat di dunia apapun namanya, hanya ada satu juara satunya. Ya Ini iya menurut Pak. data saya. Alasan kedua, tidak konsisten. Lihat, juara satu hanya ada satu, betul? Iya. Juara dua satu juga. Harusnya kan juara dua dua, juara tiga tiga. Harusnya juara empat. Ini nggak konsisten. Kalau ajang yang tidak konsisten, buat apa kita ikuti? Mikir. Ya bukan mikir lu ini. Lu ikutan apa sih? Lu pernah ikutan Sakamoto apa Sakahayang? Sakahayang weh. Ya sakarepku toh. Iya makanya sakarepmu. Jadi pada prinsipnya begini ya. Ketepatan audisi itu saya yang jadi masalah, kadang-kadang ketepatan tidak dalam memilih juri itu kadang-kadang penting juga. Iya. Karena hasilnya apapun. Supaya kualitas ya. Nggak hanya kualitas sebenarnya, tapi yang dihasilkan itu supaya bermutu. Iya. Gitu. Ya kualitas kan mutu itu tadi. Pengen sobek-sobek lah. Ini udah nggak perlu, nggak akan ngomong gua. Ya terus. Orang belum pernah kelilipan pos hansip matanya. Nah. Anda kayaknya seneng banget gitu, kenapa? Seneng dari mana? Gua kesel. Jadi ada bakat yang susah kita deteksi. Ada anak yang sering pergi lama nggak pulang-pulang. Nah ini kalau saya pengalaman sebagai orang tua, ada dua hal yang harus kita pastikan. Anak sering pergi nggak pulang ke rumah itu. Ya itu. Yang pertama pastikan dulu Anda punya rumah atau tidak. Kalau nggak punya rumah jangan harap anak pulang ke rumah, ya kan? Iya. Yang kedua kalau sudah pasti Anda punya rumah, pastikan itu anak Anda atau bukan. Kalau bukan anak Anda jangan harap pulang ke rumah Anda. Calon Tong, itu rumahnya nomor berapa ya? RT berapa? Pasti nyanyi ini. RT 5, RW 3, 10. Dikira saya nggak bisa nyanyi apa? Bang Ipul lu. Iya. Terus bakatnya dari mana? Bakatnya siapa? Itu anak, kalau anak itu berangkat, lu kan tahu bakatnya ada. Anak kelihatan, anak suka lari misalnya. Iya. Itu bakatnya kalau nggak jadi atlet ya minim bendara partai lah. Oh kalau bendera partai harus bisa lari ya? Harus punya stamina kuat untuk lari. Kalau enggak gimana? Pak, larinya lari apa Pak? Iya, Calon Tong, benar. larinya lari apa? Lari pagi. Mau dikira nggak bisa? Oh Bang Ipul. Ayo apa lagi? Ya itu. Ayo sudah pengen nyanyi ini. Pak, Calon Tong, Ya. apanya apa-apa? Hah? Apanya apa-apa? Apanya dong? Apanya dong? Oh tukang dingdong. Pak Jarwo, bagaimana melihat anak-anak yang zaman sekarang dan bagaimana cara mendidik Pak Jarwo ini? Banyak nggak pengaruhnya? Kok didik saya sih? Bagaimana caranya Pak Jarwo mendidik anak-anak? Itu maksudnya. Itu baru betul. Iya itu. benar, iya ya. Ya silakan Pak Jarwo. Udah taruh lagi. Cakep-cakep rakus ya Pak ya. Dia ngalangin terus kamera Bapak sebenarnya Awas Pak. dong, saya lagi ini nih kamera sini. Nih. Iya apalagi ya Allah, Tasa. Kok Tasa sih? Tasya pakai S gitu. Tasa. Nah ini saya termasuk orang tua ya. Allah. Tasya, astaga. Loh. Makan aja lu pakai mic, aduh. Lupa. Makan gak usah pakai mic, makan pakai mic. Krukrak. Mengnya taruh aja sana, udah jual sini ah. Ngedengernya juga, aduh. Lino Pamer. kayak kesannya makan seng lu krukrak. Nah, tidak semua orang tua itu. Oh, tuh.
Saya ngomong sendiri di luar aja deh, Pak. Ya, Pak. Tolong ini. Kalau kali ini boleh saya bantu nggak nih? Bantu apa? Mengantarkan dia keluar. Jadi Anda ngusir saya begitu? Katanya Bapak tadi mau ngomong. Saya gitu. Bapak sendiri yang pengen ngomong di luar. Itu karena bentuk kekesalan saya. Iya. Nah makanya saya bantu keluar biar kesel di luar, jangan di sini. Nggak perlu. Ya bilang aja nggak perlu, nggak usah bentak. Saya juga tahu keles. Dia itu satu perumpamaan aja, Ca. Saking kesalnya dia mengatakan seperti itu, padahal itu hanya pura-pura. Begitu. Lu kayak nggak ngerti. Saya tadi kan juga nganternya juga pura-pura. Emang saya mau nganterin dia? Iya, kalau gitu benar. Ini masalah pergaulan bebas anak-anak sekarang itu, Pak. Ini penting nih ya. Nah, saya selalu anak-anak saya di rumah aja, saya didik sendiri di rumah. Protektif jadinya ya. Betul sekali. Nah, kenapa? Karena pergaulan bebas itu tidak memberikan efek yang bagus terhadap anak-anak. Anak-anak bisa menjadi liar, bisa menjadikan dia itu melakukan tindak kriminal. Ambil susunya Pak kalau liar. Ini bukan Itu kuda, kalau kuda, kuda. Oh, itu kuda. Susu kuda liar. Ini anaknya Pak Jarwo. Perilakunya liar. Iya, perilakunya yang liar. Bukan kuda. Dan anaknya Pak Jarwo kan laki-laki semua. Ya Pak ya? Iya. Sampai mana tadi tuh? Nggak liar Pak. Nah. Anak-anak supaya nggak liar. Supaya nggak liar. Ini contoh tetangga saya, Pak. Nah. Karena terlalu asik, tidak diperhatikan sama orang tuanya, nggak ada bimbingan dari orang tuanya, dia melakukan hal-hal yang negatif di luar. Dia masih kecil kok, masih lugu. Melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Dibawa ke kantor polisi, diperiksa sama polisi. Kamu melakukan pelecehan seksual. Polisi mana tuh? Pak, ya polisi Jatinegara sana. Pakai ditanya, ya polisi-polisi aja dah. Ya kan seluruh Indonesia ada polisi Pak Iya. Ya nggak perlu ditanya, polisi mana? Polisi mah di mana aja udah. Mbak, air putihnya 1 ya. Ntar batuk. Kalau misal kebanyakan. Lo kiranya warung. Nah, ditanya sama polisinya. Kamu sudah melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Kata Pak Jarwo. Kata itu polisi. Ini lagi polisi lagi interogasi. Oh, yang jelas dong Pak. Ini polisi lagi interogasi sama orang yang melakukan pelecehan seksual. Iya. Tuh, Pak Denny ngerti tuh. Iya, saya ngerti. Kok Pak Jarwo bisa ada di situ Pak? Ini cerita, Meng. Cerita doang. Iya masa bisa ada di situ? Karena Pak Jarwo yang dilecehkan, Meng. Kok saya sih? Bukan ya. Ini cerita ya Pak ya. Bapak dapat cerita lagi. Saya bercerita. Bukan fakta ini, Meng. Cerita, saya dengar dari tetangga. Iya, dari omongan-omongan tetangga. Nggak bisa banget diajak asik nih orang nih. Tetangganya itu polisi? Bukan. Anak yang kecil itu tetangga saya. Enggak, yang nyeritain ke Bapak itu. Tetangga saya lain lagi. Kan ini jadi bahan pembicaraan. Biar saya Pak. Saya ini Pak. Sini dulu. Biar saya ini Pak. Enggak ini, Bapak dulu deh. Masa nggak ada yang paham sih? Saya aja mudeng maksudnya. Jadi Pak Jarwo itu punya tetangga, ya kan? Nah, tetangganya ini anak kecil. Anak kecil ini dilecehkan. Jadi tetangga Pak Jarwo itu semuanya anak kecil. Iya. Udah, gitu aja ribut banget. Berarti yang ngelecehinnya Pak Jarwo. Nah,